Ya, jadi kita teruskan lah. Ya, nah kita lihat di sini perbedaan skimming dan penetration price. Jadi nanti sudah catat karena pasti akan saya tanya di ujian. Ya, skimming, penetration, apa bedanya dan apa contohnya ya. Nanti di ujian akan saya tanya. Ya, mudah-mudahan sudah catat dan sudah bisa menjawab. Ya, jadi kita lihat juga begitu. Nah, demikian international pricing, exchange rate juga penting. Hedging, kadang-kadang kita harus di hedging. Ada transfer price. Nah, transfer price ini lain lagi ini ceritanya. Saya di Sumitomo dulu ngalamin juga. Ya, karena kalau saya beli barang dari Sumitomo Singapura, saya mesti siap membayar $1 lebih mahal. Kira-kira begitu, tapi bukan $1, begitu ada beberapa. Ya, kenapa begitu? Jadi kalau harga barang Sumitomo Singapura itu 100, saya harus bayar $1, 101. Jadi berarti apa? Nanti wealth saya, profit saya pindah ke Sumitomo Singapura. Ya. Perlahan-lahan terjadi transfer pricing seperti itu. Nah, apa itu transfer pricing? Nah, saya transfer price saya itu ke Sumitomo Singapura. Begitu juga profit saya. Jadi profit saya akan lebih murah. Nah, kenapa? Nah, ini alasannya. Alasannya ialah kalau di Singapura, ya, PPH, pajak penghasilan badan, itu coba 20%. Kalau di Indonesia, pajak penghasilan badan adalah 35%. Jadi ada perbedaan 15%. 15%. 15% itu lebih mahal di Singapura. Sehingga dengan demikian, ya, lebih mahal dari Singapura. Jadi saya pindahkan profit saya ke Singapura. Jadi profit saya pindah ke Singapura. Nanti pada akhir tahun Sumitomo Singapura profitnya tambah karena keuntungan dari Sumitomo Indonesia dipindahkan. Nanti dia bayar pajaknya hanya 20%. Sedangkan kalau profit itu saya pertahankan di Indonesia, profit saya dikenakan pajak 35%. Ini namanya transfer pricing. Saya tidak melanggar peraturan apapun. Tetapi orang pajak Indonesia tidak suka karena ya, pajak yang dari Sumitomo Indonesia itu berkurang. Sebenarnya kita tidak melanggar, hanya mencari loophole. Apa itu loophole? Loophole itu adalah hal-hal yang ya, artinya bisa kita terapkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Inilah akibat transfer pricing. Karena Sumitomo Jepang, apakah kantong kiri, apa kantong kanan? Kalau kantong kanan, Sumitomo Indonesia, bayar pajaknya 30%. Kalau kantong kiri, Sumitomo Singapura, bayar pajaknya 20%. Nah, dipindah-pindahkan terus. Belakangan tidak lagi bisa diterapkan, tidak ada gunanya. Kenapa begitu? Ya, PPH badan Indonesia berkurang, ya, menjadi 30%. Ya, 30%. Nah, kalau saudara go public, PPH badan saudara bisa 25%. Ya, jadi selisihnya hanya 5%. Tidak ada gunanya lakukan transfer pricing lagi. Belakangan di stop. Ya, karena PPH badan di Sumitomo Indonesia itu lambat laun berkurang. Kalau berkurang, tidak ada manfaatnya belum transfer pricing seperti itu. Transfer pricing bisa terjadi ya, dalam hal ihwal kalau kita orang asing. Ya, saya misalnya beli barang dari Cungko, ya, dari Cungko. Nah, saya ingin misalnya harga dari Cungko itu 100. Saya bilang sama Cungko, ya, yang saya kenal baik, nanti kamu offer ke saya tidak 100 tapi 110. Oh, terus saya 100 aja udah nggak apa-apa. 10% atau $10 itu, $10 itu, ya, saya nanti minta kamu sisihkan.
ke rekening saya juga atau rekening anak saya, saudara saya dan sebagainya di Hong Kong. Nah, jadi dari Jakarta saya pura-pura beli barang 110. Ya, terus supplier di Cungko terima. Nah, supplier Cungko langsung ya, kirim lagi, transfer lagi 10 ke rekening saya di Hong Kong. Dengan demikian rekening saya di Hong Kong lambat laun naik. Tapi saya tidak transfer resmi. Ya, tidak kelihatan buktinya. Saya kirimnya ke Cungko kok dan saya beli barang kok. Nanti Cungko kirim kepada saya. Nah, harga barang menjadi 110. Saya bayar biaya masuk agak tinggi sedikit. Kelebihan. Tapi saya punya rekening bank di Singapura bertumpuk. Ya, ini yang terjadi. Ini transfer price. Sekarang saya kira tidak lagi dilakukan. Atau dilakukan tapi jarang. Ya, karena sekarang bisa terjadi tindak pidana pencucian uang. Bisa terkena itu. Ya, jadi hati-hati. Jadi disebut dengan ya, transfer pricing. Ada lagi counter trade. Ya, counter trade ini non cash transaction. Artinya apa? Ketika dulu Megawati mau beli Sukhoi pesawat tempur, tidak punya duit, Megawati barter dengan CPO. Ya, jadi 12 Sukhoi dibarter dengan sekian puluh ton CPO. Ini adalah semacam barter like. Ini adalah counter trade. Ya, bisa juga sistem pricing, price coordination. Nah, bisa terjadi grey trade. Apa itu grey trade? Ya, parallel import. Nah, ini celaka. Kalau kita importir, ya, authorized importer, kita terkena parallel import, kita celaka. Grey trade ini. Ya, katakanlah saya import Toshiba, TV, kulkas. Ya, saya adalah Top Jaya. Ya, saya import, masukin, saya assembling, terus kemudian saya bisa jual, distribute TV Toshiba dan kulkas Toshiba. Nah, terus tahu-tahu ada yang ya, melihat kalau Toshiba yang laku apa sih di pasar TV-nya? Oh, merek ini. Dia pergi. Ya, apakah dia ke Vietnam, dia ke Thailand, dia cari Toshiba yang sama. Nah, dia import secara gelap. Nah, dia tidak perlu bayar, misalnya pada saya Top Jaya itu mesti bayar biaya produksi, assembling, kemudian saya mesti bayar biaya service station, mesti punya bengkel, mungkin saya juga harus iklankan. Nah, importer gelap itu tidak perlu. Ya, karena cost-nya bisa lebih murah dari saya. Dia jual di pasar harga murah. Ya, ini terjadi pada suatu saat tahun 74 Max Factor bangkrut. Max Factor adalah perusahaan kosmetik Amerika, tanam modal, bikin pabrik Max Factor gitu. Ya. Kemudian dia pasarkan, dia masih seri. Ya, pasarkan ada lipstick, ya, terus untuk alis tuh, pensil alis, ya, dan sebagainya, bedak segala. Nah, terus ada encek di pasar pagi itu, lihat saja Max Factor yang laku apa nih? Oh, adalah misalnya Max Factor lipstick ini. Dia pergi ke Hong Kong, ya, dia beli di Hong Kong, misalnya 5 koper. Nah, dia hanya pilih brand-brand yang laku. Sampai ke Jakarta dia tidak bayar biaya masuk benaran, itu tahun 70. Ya, itu bisa sistem tembak. Dia tembak biaya cukai. Ya, dia bebas, dia bawa pulang. Dia bayar aja. 1 koper berapa? Ada 5 kali sekian ke biaya cukai, dia bebas. Nah, sampai di Jakarta dia berkeliling. Dia tawarkan ke teman-temannya yang dagang ya kosmetik. Ini tolong barang gue lu lakuin ya. Nah, dimasukkan. Nah, sekarang pembeli lihat ini Max Factor lipstick sama dengan yang ini. Yang lokal misalnya 120 ya, satu lipstick. Nah, yang import yang ini 100 rupiah. Nah, ketika dilihat belakangnya, yang satu made in Indonesia, yang buatan Max Factor Indonesia. Nah, yang 100 dilihat belakangnya made in USA, karena itu dibelinya di Hong Kong. Nah, dengan sendirinya orang memilih yang made in USA. Ya, akibatnya apa?
Max Factor made in USA lebih laku dari Max Factor made in Indonesia. Lambat laun pabrik itu bangkrut. Sekarang dijual kepada Immer, sudah lama. Ya, itu bekas pabrik Max Factor. Itu gara-gara ya namanya satu hal yang disebut ya artinya grey trade. Nah yang lain adalah polycentric pricing. Ya, banyak sekali pricing. Saya jual ke Amerika 100, kalau saya jual di dalam negeri juga 80, saya jual ke Singapura 110 dan sebagainya. Itu polycentric pricing. Ada ya banyak. Ada lagi geocentric. Kalau saya jual di kawasan Asia misalnya 100, ya, itu geocentric. Kalau saya jual di kawasan Amerika 120, berdasarkan letak geografisnya. Ada lagi ethnocentric pricing. Ethnocentric pricing itu hanya satu price. Saya jual di Indonesia 100. Kalau kamu mau beli buat ke Amerika ya saya nggak tahu. Pokoknya saya jual free on board 100. Ya, kamu tambahkan sendiri dan sebagainya. Nah selalu ada kaitan antara positioning price dengan positioning dengan price. Biasanya kalau price-nya tinggi, ya positioning juga tinggi. Ya, karena orang merasa ada tamu. Ya, orang merasa bukannya ada sihar. Orang merasa bahwa kalau ya, barang yang mahal tentu ya, harganya mahal. Katakanlah Rolex, ya, positioningnya tinggi, the highest quality watch, harganya pasti mahal sekali. Ini yang terjadi. Ya, saya kira ini yang saya akan lanjutkan kepada. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini skimming versus penetration pricing. Sudah kita bahas tadi. Ya, repositioning, price reduction dan sebagainya. Terus ada lagi financial issues. Kalau kita eksportir kita harus ya, exchange rate kita harus pahami berubah. Kalau kita apalagi importir. Ya, nanti kalau kita import ya, dolar sekian, nanti dia naik. Ya, ini kita harus hati-hati sekali. Hedging, ya, ini juga kita harus hedging. Kalau kita forward contract, ya, kita harus lakukan swap. Nah, kita sebaiknya lakukan hedging. Hedging itu kita ya, dapatkan rate dolar sama, harganya 14.500. Ya, tahun depan kalau kita mesti bayar utang ke luar negeri, dolar tetap 14.500, kita lakukan hedging. Kalau dolar naik, ya kita beruntung, kita dapat beli 14.500. Jadi kalau dolar bisa 500.000 tahun depan 15.000, itu yang menerima hedging itu yang rugi. Biasanya menerima hedging itu bank-bank besar, ya, bank-bank internasional, government intervention. Ya, ini yang intervensi pemerintah yang banyak sekali. Ini transfer pricing sudah saya bahas juga tadi. Ya, ini transfer pricing. Ini counter trade, nah, jenis-jenisnya, ya, compensation debt, counter purchase, produk buyback dan sebagainya. Ini juga tadi sudah saya bahas, counter trade. Nah, counter trade ini juga berapa manfaatnya. Sebab ini merupakan cashless transaction, tanpa melibatkan uang. Biasanya dilakukan oleh negara-negara yang keuangannya tidak banyak. Megawati perlu import Sukhoi, tapi nggak punya duit dolar, jadi dia barter saja dengan ya, misalnya crude palm oil. Nah, biasanya barang-barang counter itu di mana itu di Rusia harus bisa dijual lagi, laku. Ya. Kalau nggak dia nggak mau terima. Ini beberapa yang harus dilakukan. Nah, ini pricing in Turkey sales. Tadi sudah saya jelaskan. Bidder yang tiap kali tambah, ya, seperti rumah tanpa keramik 1 juta, pasangin keramik bawah, keramik atas, tambah lagi 1,5 juta. Kalau mau pakai marmer ya sekian. Ya. Itu adalah ya, Turkey sales. Jadi grey trade. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga grey trade itu apa. Ya, kemudian price against grey trade. Ya, ekonomi ini susah karena buat Toshiba, apakah dia jual di Vietnam, di Thailand, di Hong Kong, apa di Jakarta, sama-sama. Ya, jadi kalau kita sebagai importer distributor, kita akan payah sekali. Ya, akan payah sekali. Nah, grey trade commodity pricing strategy. Ya, ini sekali terkena repot. Ini ethnocentric pricing dan sebagainya. Ini geocentric, polycentric.
Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak, terima kasih. Ya, selamat siang, sampai ketemu lagi.